Nah, itu rahim akan berubah bentuknya. Yang tadinya besar, babynya keluar, terus rahim mulai mengecil. Nah, kira-kira itu yang disebut dengan masa nifas. Suatu periode di mana fungsi tubuh itu mulai kembali lagi ke fungsi yang normalnya. Masa nifas itu sekitar 6 minggu atau 40 hari. Nah, itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama, kita sebut dengan lochia rubrum. Nah, itu perdarahan yang keluar, itu biasanya masih banyak nih di 4 hari pertama. Biasanya yang keluar itu adalah darah, bisa menggumpal, merah warnanya, bisa agak kecoklatan. Nah, itu semua adalah suatu tahapan. Jadi, nggak usah khawatir. Tetapi, apabila mams merasakan darah yang keluar itu sangat banyak, lalu seperti ledem tuh kebuka, biur gitu ya, ngucur. Nah, itu nggak boleh. Apabila terjadinya terus-terusan dalam beberapa hari, 2-3 hari itu nggak boleh. Dan apabila disertai demam yang tinggi, misalnya 38 derajat Celcius atau lebih, dan juga ada nyeri atau kram perut bagian bawah, nah itu juga tidak boleh. Sebaiknya mams harus periksakan langsung ke dokter. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini buat kalian yang sudah habis melahirkan, tentunya akan melewati masa nifas. Apa itu masa nifas dan bagaimana tahapannya? Sampai berapa lama itu nifas? Kita akan bahas di video kali ini. Tapi, seperti biasa buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa ya untuk subscribe. Caranya gampang, tinggal klik tombol subscribe-nya di bawah sini. Subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Jadi, yang namanya kehamilan itu kan terjadi kurang lebih 9 bulan ya. Mulai dari trimester 1, trimester kedua, dan trimester ketiga. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi pada saat mams hamil. Baik itu dari kondisi fisik maupun psikisnya. Jadi, kalau kondisi fisiknya itu yang ada penambahan berat badan. Yang dulunya cuma 50 kilo, nah bisa naik sekitar 11-16 kilo. Atau bahkan ada yang lebih. Ada juga nih perubahan-perubahan lain. Misalnya perubahan dari detak jantungnya, volume darahnya, terus gimana cara bernapasnya, postur tubuhnya, itu semua berubah pada saat mams hamil. Dan setelah melahirkan, pas babynya lahir, plasentanya keluar, air ketubannya keluar juga. Nah, itu rahim akan berubah bentuknya. Yang tadinya besar, babynya keluar, terus rahim mulai mengecil. Lalu yang tadi perubahan-perubahan di dalam tubuh mams, itu juga mulai kembali dalam yang tadinya dari kondisi hamil, mulai kembali lagi nih ke kondisi normal sebelum hamil. Nah, kira-kira itu yang disebut dengan masa nifas. Suatu periode di mana fungsi tubuh itu mulai kembali lagi ke fungsi yang normalnya. Jadi, tadi volume darahnya mulai kembali lagi ke volume darah yang normal, kerja jantung juga mulai kembali ke kondisi yang sebelum hamil. Nah, itu semua akan berubah lagi ke kondisi sebelum hamil. Nah, itu yang disebut dengan masa nifas. Masa nifas itu biasa terjadi dalam rentang waktu 40 hari atau 6 minggu setelah melahirkan. Jadi dalam waktu rentang 6 minggu itu, nah itulah suatu periode di mana, wah ini tubuh udah harus lagi nih kembali ke fungsi semulanya atau fungsi seperti sebelum kehamilan. Masa nifas itu sekitar 6 minggu atau 40 hari. Nah, itu ada tahapan-tahapannya, khususnya untuk dari bentuk rahimnya. Karena pada saat setelah melahirkan, itu akan keluar perdarahan. Nah, perdarahan ini yang akan ada tahapan-tahapannya. Gimana perdarahan itu dari yang keluarnya banyak bisa sampai sedikit. Tahapan yang pertama, kita sebut dengan lochia rubrum. Nah, itu perdarahan yang keluar, itu biasanya masih banyak nih di 4 hari pertama. Biasanya yang keluar itu adalah darah, bisa menggumpal, merah warnanya, bisa agak kecoklatan. Nah, itu semua adalah suatu tahapan. Jadi, nggak usah khawatir, mams yang baru setelah selesai melahirkan, khususnya yang lahiran secara normal, itu akan keluar darah lumayan lebih banyak dibandingkan yang lahir secara sesar. Tahapan yang kedua yaitu lochia serosa. Jadi yang tadinya lendirnya itu tadinya merah, ini udah mulai berlendir nih. Jadi bisa warnanya agak sedikit merah agak muda atau misalnya ada kekuningan sedikit. Nah, itu biasanya terjadi dalam 1-2 minggu awal setelah melahirkan. Jadi mams gak usah khawatir kalau misalnya darahnya yang tadinya banyak tuh di 4 hari pertama, nah itu udah mulai berubah jumlahnya, udah mulai sedikit, terus nanti mulai keluar lendir yang agak berwarna kekuningan. Itu semua tahapan yang wajar. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam tahapan yang ketiga, lochia alba. Nah, itu adalah pada saat lendirnya itu berubah nih, jadi warnanya kekuningan
keputihan. Jadi yang tadi yang warnanya kuning, ini lendirnya udah mulai agak sedikit berwarna putih. Nah, itu juga tahap yang normal ya. Jadi apabila di minggu ketiga itu biasanya bisa sampai 12 hari setelahnya. Nah, itu bisa lendir warnanya keputihan. Tapi bisa juga bercampur nih, bisa ada yang warna kemerahan. Kok tiba-tiba keluar lagi yang warna merah tapi sedikit, dok? Nah, itu nggak apa-apa. Nifas itu, baik mams melahirkan secara normal ataupun secara sesar, itu akan tetap terjadi. Jadi itu suatu periode ya, di mana fungsi tubuh atau bentuk tubuh itu mulai kembali lagi nih, seperti sebelum hamil. Jadi yang bisa membedakan pada umumnya jumlah darah yang keluar. Kalau jumlah darah yang keluar setelah melahirkan secara normal itu umumnya sedikit lebih banyak dibandingkan dengan mams yang melahirkan secara sesar. Setelah mams melalui 3 tahapan, atau biasanya kok setelah darahnya keluar, darahnya bersih, terus tiba-tiba keluar darah lagi nih, dok, tapi masih dalam rentang waktu sekitar 40 hari atau 30-an hari. Itu gimana? Nah, itu mams jangan khawatir. Itu bisa saja mams udah mau mulai mens lagi, atau memang masih ada sisa perdarahan. Tetapi apabila mams merasakan darah yang keluar itu sangat banyak, lalu seperti ledem tuh kebuka biur gitu ya, ngucur, nah itu nggak boleh. Apabila terjadinya terus-terusan dalam beberapa hari, 2-3 hari, itu nggak boleh. Dan apabila disertai demam yang tinggi, misalnya 38 derajat Celcius atau lebih, dan juga ada nyeri atau kram perut bagian bawah, nah itu juga tidak boleh. Sebaiknya mams harus periksakan langsung ke dokter. Atau apabila mams merasakan nih, dok, saya nggak ada perdarahan, tetapi kok yang keluar ada lendir, kekuningan, kehijauan, tapi baunya nggak enak. Nah, itu juga sebaiknya mams langsung periksakan dirinya ke dokter ya. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.